Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 bernama Agus Parkir. Di sini kami akan menjelaskan mengenai klasifikasi penyakit diabetes menggunakan metode KNN berdasarkan data diagnosa pasien. Sebelum memulai materinya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri adalah Mustafa Lasimi. Kemudian ada teman saya, Ageng Nur Khairi, Rahman Syaheka, dan Khairian Fadilah. Nah, nantinya kita akan membahas mengenai 3 tema besar, yakni latar belakang, solusi, dan hasil. Dan di dalam solusi ada data dan langkah. Oke, masuk ke materi yang pertama mengenai latar belakang. Jadi latar belakang kita mengambil dari masalah kita sendiri, yakni tentang tren peningkatan konsumsi minuman botol di kalangan mahasiswa, terutama saat menyelesaikan tugas dan proyek, menjadi fenomena yang patut dicermati. Meskipun dianggap sebagai solusi praktis untuk mendukung produktivitas, minuman botol seringkali mengandung kadar gula yang tinggi, berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, khususnya resiko diabetes. Konsumsi gula yang berlebih menjadi perhatian global dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami pola konsumsi gula di kalangan mahasiswa. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan program kesehatan dan strategi pencegahan yang lebih efektif di lingkungan akademis. Baik, di sini kami menggunakan dataset dari Kaggle. Bisa di next. Dataset ini diambil dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease. Nah, di sini dataset ini bertujuan untuk memprediksi apakah seseorang mengidap diabetes ataupun tidak. Bisa di next. Nah, di sini terdapat beberapa fitur, yaitu ada tingkat kolesterol, tingkat glukosa, tingkat kolesterol baik, rasio kolesterol, umur, gender, tinggi badan, berat badan, lemak tubuh, tekanan darah sistolik, tekanan darah diatolik, lingkar pinggang, ukuran pinggul, rasio pinggang dan pinggul. Bisa di next. Dan selanjutnya ialah algoritma yang kami gunakan pada program kali ini, yaitu KNN. Apa itu KNN? KNN atau K Nearest Neighbors adalah salah satu algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk tugas-tugas seperti klarifikasi dan juga regresi. Algoritma ini beroperasi berdasarkan prinsip bahwa objek yang serupa cenderung berkumpul dalam ruang fitur. Bisa di next. Oke, selanjutnya ialah SMOTE. SMOTE merupakan singkatan dari Synthetic Minority Oversampling Technique. Adalah suatu metode yang digunakan dalam machine learning untuk menangani ketidakseimbangan kelas dalam dataset, terutama dalam konteks klasifikasi. Jadi jika sebuah dataset memiliki data yang tidak seimbang, misal data A jauh lebih banyak daripada data B, maka kita dapat menggunakan SMOTE untuk menyeimbangkan data tersebut. Bisa di next. Iya, mungkin untuk langkah-langkahnya sekalian di demo bisa di share screen codingannya. Nah ya, ini dari awal sendiri ini kita akan mengimport berbagai modul atau library yang akan kita pakai seperti NumPy, Pandas untuk membuat tabel, Matplotlib, PyPlot, Seaborn, dan juga ini Learn Over Sampling untuk mengimport SMOTI-nya karena data yang kita punya itu tidak seimbang. Lalu ini ada di bawahnya itu data yang ditampilkan terlihat fitur-fitur yang tadi sudah disebutkan. Mungkin bisa scroll lagi ke bawah. Ya, ini kita explore data, dilihat bahwa datanya tidak ada data yang kosong, semuanya berjumlah 390, bisa di scroll lagi. Lalu ini datanya kita ubah nilainya, yang tadinya string kita ubah menjadi bernilai float supaya bisa ditampilkan dalam heatmap. Dan ini juga kita ubah data diabetes dan juga data no diabetes, jadi nilainya itu menjadi 0 dan 1. Lagi bisa di scroll ke bawah. Dan ini ada mengecek duplikatnya, itu di sini tidak ada data duplikat, jadi bisa dilanjutkan ke bawah terus. Ya, ini cuman mengecek keterhubungan antar data, apakah saling berhubungan. Bisa ke bawah lagi ke heatmap ya. Ini jadi di sini kita bisa melihat heatmap atau korelasi antar data
karena kalau kita lihat di sini tuh hampir semua fiturnya itu memiliki nilai. Jadi oleh karena itu kita memilih menggunakan semua fiturnya untuk mencari kelas diabetes tersebut. Bisa lanjut. Dari sini ada pre-processing. Jadi di pre-processing ini akan mengubah beberapa data seperti gender yang diubah menjadi numerical 01 ataupun data-data integer lainnya yang diubah menjadi kategorikal dari 0 sampai 3 ataupun 4. Bisa di scroll terus sampai ya ke atas sedikit. Ya, berhenti. Nah, jadi di sini bisa dilihat datanya sudah berubah semua menjadi dari range 0 sampai 4 ataupun 5. Dan di df describe bawahnya bisa scroll dikit. Dan di sini bisa dilihat nilai max-nya juga tidak ada yang melebihi nilai 4. Dan kita juga ini, berhenti, di X-nya ini kita menentukan nilai X-nya itu yang akan sebagai data yang akan digunakan, yang yaitu yang dihilangkan diabetes ya, dan juga yaitu yang akan ada kelas diabetes ya. Dan masuk ke machine learning di sini kita akan menggunakan data training sebanyak 80% dan data testing itu 20%. Lalu kita menggunakan KNN dengan jumlah N neighbor-nya itu 5 dan bisa ke bawah ke hasil akurasi. Jadi ini ada KNN dengan yang langsung dilakukan pada data yang sebelumnya. Bisa didapatkan itu akurasinya sekitar 94% dengan recall untuk kelas diabetes satunya itu 75%. Jadi kemudian ini ada conversion matrix ya, bisa dilihat nilai true negatifnya itu 64, true positifnya itu 9, false negatifnya itu 2, dan false negatifnya itu 3. Dan ini kita juga menggunakan Smoty ya, jadi Smoty ini untuk melakukan oversampling kepada data yang jumlahnya lebih kecil supaya nilainya itu sama ke data yang jumlahnya lebih besar. Smoty ini dilakukan sesudah kita membagi data supaya data testingnya itu tidak nilainya masih tetap dan tidak ada data yang sintetis. Terus bisa ke bawah, ini ada hasilnya, itu akurasinya setelah menggunakan Smoty memang turun, tapi bisa dilihat recall-nya itu naik yang sebelumnya 75% menjadi 83%. Karena kan model yang kita buat ini untuk mendeteksi diabetes ya, jadi lebih difokuskan untuk mencari recall yang lebih tinggi karena jika kelas diabetesnya itu sendiri tidak terdeteksi ataupun misal orang yang memiliki diabetes tapi dideteksi tidak diabetes itu bisa cukup celaka ya. Terus bisa ke bawah confusion matrix-nya juga ini bisa dilihat confusion matrix-nya true negatifnya 55, true positif 10, false negatifnya 11 dan true negatifnya 2. Ya mungkin itu bisa walaupun nilai recall-nya sudah meningkat tapi bisa dibilang itu masih cukup jelek untuk sebuah model mendeteksi penyakit ini. Mungkin ada beberapa saran yang bisa dilakukan seperti pencarian dataset yang lebih baik lagi karena dataset yang kita punya itu masih menggunakan dataset yang sedikit ataupun menggunakan metode lain yang bisa digunakan untuk data yang tidak seimbang. Karena KNN ini metode yang cukup sederhana jadi bisa terpengaruh data yang tidak seimbang. Dan juga mungkin karena penggunaan Smoty sendiri yaitu merupakan oversampling jadi menyebabkan bisa terjadinya overfitting pada model yang kita buat. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.